Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa Jarkom. Oke, pagi ini pertemuan ketiga ya. Kita akan membahas tentang data link layer gitu ya. Data link layer. Oke, ini sebentar saya presentasikan. Ya, data link layer. Ya ini layer 2 ya. Layer 2. Nah, data link layer ini adalah satu bagian di layar OSI dan TCP/IP ya, yang dia intinya dia mengatur lah ya, mengatur uh, tata cara dua dua yang pertama mengatur tata cara dua device itu, cara pertukaran data digitalnya itu seperti apa gitu ya, sebelum data digital itu ditaruh di dalam kabel gitu ya. Jadi detailnya ataupun urutan pertukaran datanya di level apa ya, kita sebut ya level hardware ya. Di level hardware itu antara dua alat yang bersebelahan itu harus bagaimana gitu ya, itu diatur di data link layer. Jadi contohnya ilustrasinya seperti inilah ya. Jadi komputer itu kan dia akan untuk jaringan lokal ya, untuk kasus jaringan lokal LAN ya, menggunakan kabel UTP. Itu kan komputer dia akan terhubung ke switch gitu ya, seperti gambar ini ya, komputer terhubung ke switch ya. Sebentar, nah ini ya, nah ini kan komputer dia terhubung ke switch gini, ke switch ini ya, terhubung ke switch gitu ya. Nah, ini kita sebut dua device jaringan terhubung secara langsung gitu ya, kita sebut seperti itu ya, kita sebut seperti itu. Nah, data-data binary dari LAN card di sini gitu ya, dari LAN card di sini, LAN card gitu ya, di sini dia mengalir ke switch di sini. Itu harus bagaimana gitu ya, harus bagaimana itu diatur di data link layer gitu ya. Jadi binary-nya 0101 itu urutan pengirimannya harus seperti apa, menuju ke device yang lain itu harus seperti apa, itu diatur di data link layer. Kemudian yang kedua adalah cara peralatan itu mengakses media transmisi gitu ya. Caranya seperti apa itu diatur di layer 2 ini juga gitu ya, yang kemudian istilahnya kita sebut sebagai medium access control gitu ya. Karena kan medianya itu kan asli seperti yang pernah kita sebutkan di awal pertemuan ya. Jadi medianya itu kan sebetulnya hanya bisa diakses oleh satu alat gitu ya, untuk satu waktu gitu ya. Tidak boleh ada dua alat mengakses mengakses media transmisi dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu yang diatur di dalam data link layer. Nah, sebetulnya nanti pada prakteknya sih, pada implementasi realnya itu kita sangat jarang berinteraksi langsung dengan masalah yang ada di dalam data link layer ya. Nah, jadi semua protokol itu diimplementasikan secara otomatis oleh device gitu ya, oleh device. Semua hal yang atau semua aturan yang ada di data link layer itu diimplementasikan secara otomatis oleh device-device-nya gitu ya, oleh device-device jaringan gitu ya, oleh device jaringan, sehingga campur tangan admin itu sangat minim gitu ya, campur tangan admin jadi kita akan jarang berinteraksi secara langsung sih dengan data link layer ini gitu ya, kecuali masalah apa ya, kalau cablingnya layer fisik ya, bukan data linknya. Jadi sangat jarang sih sebetulnya memang, kecuali kita mau menganalisis data di kabel ya, menganalisis data di kabel
itu kita bisa mengakses layer 2 gitu ya. Tapi secara garis besar kita jarang berinteraksi langsung gitu ya dengan masalah-masalah data link layer. Tapi ini sebagai pengetahuan saja ya, sebagai pengetahuan bahwa ada nih data link layer gitu ya, data link layer. Nah, kecuali sih kalau kita nanti mau riset di data link layer ya, di riset tentang hardware jaringan gitu ya. Kalau kita mau riset tentang hardware jaringan, otomatis gitu ya, kita harus menguasai data link layer sih sebenarnya ya. Kalau kita mau, misalkan kita mau memperbaiki cara akses peralatan ke media transmisi gitu ya, di riset S1 atau S2 atau S3 gitu ya. Nah, kita harus tahu tentang data link layer secara detail gitu ya. Tapi kalau kita ingin bekerja sebagai admin jaringan, pengetahuan tentang layer 2 ini tidak, kita sedikit saja sudah cukup. Oke. Nah, apa yang terjadi di layer 2? Yang terjadi di layer 2 adalah ini gitu ya. Tapi ini dengan catatan ya. Ini untuk kasus LAN, local area network ya. LAN. Untuk kasus LAN gitu ya. Layer 2 di local area network gitu ya. Untuk kasus yang lain misalkan WiFi itu beda lagi gitu ya. WiFi beda. Untuk kasus jaringan IndiHome misalkan, IndiHome gitu ya, yang pakai fiber optik itu beda lagi gitu ya, beda. Oke, nah ini kita khusus membahas tentang LAN gitu ya. Nah, di dalam data link layer itu kita memiliki, sebentar. Di dalam data link layer untuk kasus LAN ya, ini ada beberapa hal yang diatur di dalamnya gitu ya. Nah, beberapa hal itu adalah yang pertama adalah framing, kemudian addressing, kemudian flow control, error detection, error correction, dan link initialization gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang diatur di dalam data link layer. Dan satu lagi adalah medium access control, nanti ada slide tersendiri. Nah, yang pertama yang framing ini ya, framing, sebentar saya hapus dulu. Framing ini berasal dari kata frame gitu ya. Frame itu maksudnya adalah gini, frame itu digunakan untuk istilah gini. Jadi ini nanti kan data di layer 2 itu akan mengalir di kabel gitu ya, mengalir di kabel. Datanya seperti inilah gambar ilustrasinya ya, sepotong data gitu ya. Nah, sepotong data itu kita sebut sebagai frame gitu ya. Frame kalau di layer 2, frame, sepotong data ini kita sebut sebagai frame. Nanti kalau di layer 3, ini layer 2 ya, layer 2. Kalau di layer 3 kita menyebut potongan data itu sebagai paket. Nah, gitu. Tapi kalau layer 2 kita istilahnya adalah frame gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian muncullah istilah framing ini gitu ya, framing. Nah, framing ini maksudnya apa? Framing ini adalah satu teknik di layer 2 untuk yang digunakan sebagai satu teknik yang digunakan untuk menandai awal dan akhir dari sebuah sebuah frame data gitu ya. Awal dan akhir sebuah frame data. Nah, awal dan akhir sebuah frame data ini kita sebut sebagai flag ini. Flag gitu ya. Jadi gini maksudnya.
Jadi misalkan sebentar, saya gambar di ini aja, di web. Sebentar. Oke. Saya hapus dulu. Oke, sebentar, saya hapus dulu tadi. Oke, sebentar, ini ada chatting saya, ini saya tutup dulu. Oke, saya pause dulu. Nah, oke, akan saya gambarkan di sini ya. Jadi framing itu awal atau akhir dari frame ini untuk gini ya, maksudnya ya. Jadi misalkan di sini ada PC. Mana tadi? Oke, ini apa ini? Jadi ini misalkan ini ada PC gitu ya. Ini PC, kemudian ini switch gitu ya, switch nyambung dengan sebuah kabel seperti ini. Kemudian dalam kondisi tidak ada transmisi gitu ya, berarti di kabel ini tidak ada sinyal listrik gitu ya, tidak ada sinyal listrik. Kemudian framing itu tadi maksudnya adalah gini, jadi ada flag ya, flag awal dan flag akhir gitu ya, atau bendera awal atau bendera akhir gitu ya. Nah, bendera awal itu digunakan sebagai tanda bahwa itu adalah awal dari transmisi data gitu ya, awal dari transmisi data. Misalkan arah datanya ke sana gitu lah ya. Nah, ini adalah F bendera, ini juga bendera gitu ya, flag gitu ya, F ya. Nah, ini flag awal, ini flag akhir gitu ya, flag akhir. Nah, ini ini adalah data. Nah, gini, data di layer 2 ya. Nah, tanda F ini digunakan sebagai awal dan akhir dari transmisi data supaya switch ini tahu gitu ya, bahwa ada transmisi data gitu ya. Jadi nanti switch ini dia akan selalu mendeteksi keberadaan dari pola bendera ini gitu ya. Pola bendera ini akan selalu dideteksi oleh switch ataupun oleh semua peralatan yang lain gitu ya, gitu ya. Jadi ini pola F ini akan selalu dideteksi gitu ya. Jadi nanti switch mendeteksi kalau ada pola bendera ketemu, maka selanjutnya adalah data. Kemudian sambil membaca data, si switch tadi juga akan mendeteksi lagi apakah pola bendera muncul lagi atau enggak gitu ya. Jika ketemu pola bendera lagi, maka switch akan menganggap bahwa transmisi datanya sudah berakhir gitu ya. Gitu ya. Nah, itu fungsi dari bendera gitu ya, pola bendera gitu ya. Nah, pola benderanya seperti apa? Pola benderanya adalah seperti ini. Pola bendera. Nah, ini adalah pola benderanya. Pola benderanya cuma sederhana seperti ini, tidak rumit gitu ya. Jadi polanya adalah 8 bit dengan pola 0, 1 sebanyak 6 kali, kemudian 0 lagi gitu ya. Saya tuliskan di sini. Jadi pola benderanya adalah 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Nah, ini ya. Ini adalah pola benderanya. Di sini bentar, ini malah ketarik sana.
Nah, oh ya ya, nah ini ya, ini pola bendera di sini. Nah gitu ya. Nah sudah jadilah gitu ya pola benderanya. Jadi kalau ada pola binary gitu ya di dalam kabel gitu ya yang polanya seperti ini, maka itu akan dianggap sebagai awal gitu ya. Ketemu pertama dia dianggap sebagai awal, ketemu kedua dia dianggap sebagai akhir. Di antaranya adalah data. Nah gitu ya, itu yang kita sebut sebagai framing gitu ya. Nah teknik ini muncul pada tahun 70 gitu ya. Tahun 70 ini namanya adalah synchronous data link layer yang dibuat oleh IBM gitu ya. Yang dibuat oleh IBM. Ini dan sampai sekarang itu tetap dipakai gitu ya. Tetap dipakai. Nah, sekarang muncul pertanyaan sih dari sini gitu ya. Muncul pertanyaan bagaimana kalau datanya mengandung pola seperti ini gitu ya. Kan data bisa bisa random gitu ya, bisa acak gitu ya. Ya bukan random, yang maksudnya data itu bisa apa saja gitu kan, data binary-nya itu bisa apa saja tergantung dari data di aplikasi gitu ya, dari aplikasi turun gitu ya sampai di data link layer. Sebentar, kan ada kemungkinan gitu ya, datanya adalah data di sini ya, ada kemungkinan datanya mengandung warnanya kok tidak berubah ini, padahal sudah saya ubah biru, klik biru ya. Datanya mengandung, loh kok warnanya nggak berubah sih ini, klik 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 Oke sebentar, ini kenapa nggak berubah sih. Tuh. Oke sudah tes data nggak tahu nih. Jadi misalkan datanya adalah hapus data, ini agak repot ini gambarnya. Jadi misalkan datanya mengandung, misalkan gini ya, misal datanya adalah, sebentar, ini saya pause dulu ya. Ya oke, kita lanjutkan ya. Jadi sebentar. Oke, jadi misalkan tadi ya masalah bendera awal dan bendera akhir ya, flag awal atau flag akhir ini polanya seperti ini gitu ya. Berarti pola seperti ini tidak boleh terjadi di dalam data gitu ya, tidak boleh terjadi dalam data. Nah tapi kita tidak bisa mengendalikan data nanti bakal berisi binary seperti apa gitu ya. Kemungkinan data asli dengan pola seperti ini bisa muncul gitu ya, sehingga kalau data dari atasnya gitu ya, dari lapisan aplikasi, lapisan dan turun sampai di data link ternyata ada data dengan pola seperti ini, maka kita harus mengubah data itu gitu ya, supaya penerimanya tidak salah mengartikan transmisi data gitu ya. Karena kalau
pola seperti ini terjadi di dalam data, nanti itu akan dideteksi oleh penerima gitu ya, dan dia akan dianggap sebagai akhir transmisi, padahal sebenarnya itu data gitu. Nah, kalau ada data dengan pola seperti itu, maka kita harus mengganti gitu ya, mengganti pola seperti ini gitu ya di dalam data. Mengganti pola ini di dalam data. Nah, penggantiannya cukup sederhana. Teknik penggantian cukup sederhana. Jadi kalau ada data yang akan dikirim dengan pola seperti itu, dengan ada pola bendera seperti itu, maka data itu harus diganti. Penggantiannya ada di sini contohnya. Oke, sebentar, saya akan tunjukkan di ini nih. Nah seperti ini ya. Jadi sorry bukan. Nah, aturan penggantiannya adalah jika sorry, di sini aja, di awal ada. Nah, ini pola penggantian. Jadi jika ada, untuk memastikan pola seperti ini tidak muncul di dalam data, maka setiap ada data biner 1 gitu ya, yang beruntun sebanyak 5 kali gitu ya, sebanyak 5 kali, maka setelahnya harus diberi bilangan biner 0 gitu ya. Jadi ini untuk menjamin tidak ada pola seperti ini ya, pola bendera yang muncul di dalam data. Nanti pengirim yang akan melakukan ini gitu ya, pengirim yang akan melakukan ini, data link pengirim gitu ya. Jadi nanti data link pengirim akan mendeteksi data dulu sebelum dikirim, mengolahnya. Jika ada binary 1 beruntun sebanyak 5 kali muncul gitu ya, maka setelahnya kita sisipkan 0. Contohnya seperti di sini tadi. Oke, slide-nya agak jauh ke sini. Nah ini ya, misalkan datanya seperti ini kita lihat nih, ada 1 beruntun gitu ya, bahkan ini 6 kali nih, maka 1 beruntun 1 2 3 4 5. Nah, maka di sini kita sisipkan 0 gitu ya. Nah, seperti ini ilustrasinya. Ini juga sama, ini 1 2 3 4 5. Setelah itu kita sisipkan 0. Udah. Nah, dengan pola seperti ini menjamin bahwa pola seperti ini, pola bendera seperti ini, dia tidak muncul gitu ya, tidak muncul. Gitu ya. Nah, itu maksud dari framing. Nah, itu ya, frame. Kemudian berikutnya adalah pekerjaan berikutnya adalah error checking gitu ya. Error checking. Jadi data yang dikirimkan di dalam, nah di sini data yang dikirimkan di sini, ini datanya di kemungkinan terjadi error ada gitu ya, kemungkinan adanya error. Nah, nanti akan dicek oleh penerima gitu ya. Penerima akan melakukan pengecekan datanya error atau tidak gitu ya. Nah, datanya error atau tidak dicek menggunakan teknik ini, 2 teknik ini ya, parity check dan CRC. Nah, khusus untuk yang LAN kita menggunakan yang ini, CRC gitu ya, cyclic redundancy check. Parity check dan CRC, cyclic redundancy check gitu ya. Prinsipnya adalah sebentar. Nah, seperti ini gitu ya. Prinsip error checkingnya seperti ini. Jadi ada data gitu ya. Ini yang dilakukan oleh pengirim ya. Jadi ada data, kemudian data itu kita kalkulasi nilai CRC-nya. CRC itu singkatan dari cyclic redundancy check. Cyclic redundancy check. Jadi ini untuk menghitung nilai. Jadi kalau ada data,
kemudian kita bisa menghitung nilai CRC terhadap data itu gitu ya. Nah, nilai CRC dari data itu sifatnya unik gitu ya, antara data satu dengan data yang lain itu berbeda, itu pasti berbeda gitu ya. Data satu dengan data yang lain itu pasti berbeda ya. Jadi ini seperti inilah, kalau di dalam algoritma ini seperti MD5 gitu ya. MD5 itu adalah semacam ini cyclic redundancy check MD5. Coba ya kita cek dulu ya. Oke. MD5 kalkulator, MD5 kalkulator gitu ya. Nah, seperti ini. Atau CRC kalkulator ada nggak ya? Coba ya kita cek ya. CRC kalkulator. Nah, ini ada CRC kalkulator. Nah, kita coba ya. Kita coba lihat dulu ini datanya sepertinya. Selamat pagi. Kita coba seperti ini, kemudian coba ya. Oke, sebentar. Nah, ini adalah nilai CRC-nya. CRC, cuma saya belum tahu nih. Ini kayaknya CRC versi aslinya ya, versi asli. Ini CRC versi CDMA, CRC yang dipakai di CDMA 2000, CRC yang dipakai oleh wideband CDMA gitu ya, dan seterusnya ya. Ini CRC yang dasarnya. Ini nilai CRC-nya. Nilai CRC-nya gitu ya. Ini datanya, data aslinya. Ini nilai CRC-nya. Coba ya kita tambah satu data. Nah, ini nilai CRC ini akan selalu berbeda ya. Untuk setiap data itu dia memiliki nilai CRC yang unik gitu ya. Nilai CRC yang unik. Nah, ini di kalkulasi CRC ini dilakukan oleh layer 2 di line card ya, oleh layer 2 di line card. Kalkulasi ini oleh layer 2 di line card. Ini adalah hasil CRC nya. Nah, kemudian kita balik ke sini lagi. Nah, ini ya. Jadi tadi selamat pagi tadi adalah datanya, kemudian hexa 51 ini, hexa 51 itu adalah nilai CRC-nya gitu ya, nilai CRC. Kemudian data dan CRC dikirimkan melalui kabel itu tadi gitu ya, dikirimkan melalui kabel, kemudian oleh penerima gitu ya. Nanti saya gambarkan di sini, saya ilustrasikan di sini saja nih. New blank. Nah, di sini jadi ini di sisi pengirim. Aduh, kok kayak gini nih. Oke, sebentar. Aduh, ini kenapa ini ya? Kok jadi kayak gini nih? Oke, sebentar. Ini saya klik pengirim. Oke, pengirim. Oke, sebentar, ini saya hapus dulu. Ini pengirim. Saya pengirim. Tuh, kok jelek banget ini ya tulisannya. Sisi pengirim dia ada data gitu ya, data, terus hitung nilai CRC nya, hitung CRC, kalkulasi CRC, terus dapat CRC nya,
data plus CRC gini aja deh. Ini kenapa nggak kotak ini ya. Kemudian kirim gitu ya, kirim ke penerima gitu ya, penerima. Ini kok agak belok-belok ini. Oke, penerima. Di penerima itu ada data plus CRC gitu ya, data plus CRC, kemudian data plus CRC tadi akan dipisah gitu ya, ke sini aja, data sendiri, CRC sendiri gitu ya, CRC sendiri. Kemudian penerima itu akan melakukan kalkulasi CRC sendiri gitu ya, CRC ya, dia dapat nilai CRC versi penerima. Aduh, ruangnya kurang. Aduh, CRC versi penerima ini CP gitu aja deh, CP gitu, saya tulis CP. CRC versi penerima ini nanti dibandingkan dengan CRC versi pengirim. Nah, di sini ya, sama atau tidak gitu ya. Jika sama berarti data oke gitulah, data oke. Kalau tidak sama berarti error. Jadi nanti kalkulasi CRC antara pengirim dan penerima itu dicocokkan gitu ya. Kalau sama berarti datanya nggak error. Kalau tidak sama berarti ada perubahan data gitu ya. Ada perubahan data di sini. Di sini ada perubahan data. Gitu ya. Karena kan prinsipnya satu data dia satu nilai CRC yang spesifik gitu ya. Tidak ada dua data yang memiliki nilai CRC yang sama gitu ya. Intinya seperti itu. Sama sekali tidak ada dua data itu punya nilai CRC yang sama. Jadi satu nilai CRC itu hanya dimiliki oleh satu data gitu ya, bukan dua data gitu ya. Nah, pakai prinsip itu gitu ya. Nah, itu cara mendeteksi errornya gitu ya di dalam LAN ya, LAN di dalam data link gitu ya, data link layer. Itu yang dilakukan oleh line card dan switch gitu ya. Line card dan switch-nya dia mendeteksi errornya dengan cara seperti itu. Nah, errornya datangnya dari mana? Banyak sekali gitu ya. Penyebab errornya bisa dari interferensi gelombang elektromagnet gitu ya. Satu bit rusak gitu ya. Satu bit rusak itu akan mengubah nilai CRC-nya total, merubah total nilai CRC gitu ya. Jadi nanti kemungkinannya ada dua sih, datanya yang rusak atau CRC-nya yang rusak gitu ya. Nah, itu yang dilakukan di layer 2, khususnya LAN ya, khususnya LAN, CRC menggunakan CRC. Nah, kalau terjadi error terus bagaimana? Nah, kalau terjadi error maka yang dilakukan sekarang adalah error control gitu ya, error control. Nah, error control ini digunakan untuk memperbaiki error gitu ya, memperbaiki error. Nah, di dalam layer data link itu ada dua cara, yaitu mendeteksi error dengan deteksi error. Kalau terjadi error maka kita atau penerima minta kirim ulang gitu ya. Penerima minta kalau terjadi error maka nanti akan dia harus dilakukan kirim ulang gitu ya, kirim ulang atau membetulkan membetulkan data tanpa pengiriman ulang gitu ya. Nah, yang dipakai di dalam LAN adalah yang ini, meminta kirim ulang gitu ya, meminta kirim ulang. Nanti frame-framenya ini diberi nomor gitu ya, diberi nomor. Nah, jadi nanti prosesnya pengirim mengirim frame gitu ya, beserta
beserta nilai CRC-nya. Kemudian penerima menerima frame tersebut, mengecek error atau tidak. Kalau terjadi error, maka harus dikirim ulang gitu ya. Nah, gimana cara mengirim ulangnya? Cara mengirim ulangnya adalah salah satu caranya adalah dengan cara setiap frame yang nanti ada teknik di mana setiap frame yang dikirim itu akan dikonfirmasi gitu ya. Akan dikonfirmasi. Kalau sukses gitu ya. Kalau tidak ada error itu akan dikonfirmasi. Tapi kalau terjadi error gitu ya, maka frame nomor tersebut tidak akan dikonfirmasi gitu ya. Dalam jangka waktu tertentu tidak akan dikonfirmasi. Jadi kalau pengirim tidak menerima konfirmasi dalam jangka waktu tertentu terhadap frame itu tadi gitu ya, maka pengirim akan mengirimkan ulang gitu ya, mengirimkan ulang frame-nya, frame dengan nomor berapa itu tadi yang tidak dikonfirmasi gitu ya, itu akan dikirim ulang gitu ya. Nah, cara membetulkan errornya seperti itu gitu ya, dengan cara mengirim ulang. Oke, lanjut ya. Oke, terus nah nanti yang CRC ini tadi, CRC ini nanti bisa Anda baca detailnya ya, cara CRC-nya, algoritma CRC-nya bisa Anda baca di bukunya William Stalling ya, yang saya share di Google Classroom itu dan di Spada gitu ya. Itu Anda bisa baca secara mendetail tentang ini. Oke, lanjut ke berikutnya adalah flow control gitu ya. Flow control ini ya hampir mirip dengan error control sini ya. Cuma ini bedanya flow control ini adalah berhubungan dengan masalah kemampuan penerima ya dalam menerima data gitu ya. Artinya penerima ini kan dia menerima data itu ditampung dalam satu memori gitu ya, satu memori untuk khusus untuk transmisi data ya, memori untuk transmisi data ya. Jadi ditampung dalam wadah lah, sebuah wadah lah, analoginya sebuah wadah gitu ya. Nah, wadah itu tidak lain adalah memori gitu ya, memori. Nah, memorinya ini ukurannya terbatas gitu ya, ukurannya terbatas, sehingga kalau wadah ini penuh gitu ya, wadah penerimaannya penuh gitu ya, atau mungkin analoginya ember penerimaannya ini penuh gitu ya, maka dia kan nggak bisa menerima gitu ya, nggak bisa menerima, berarti nanti pengirim akan menghentikan dulu pengirimannya gitu ya, akan menghentikan dulu pengirimannya sampai wadahnya kembali kosong gitu ya. Nah, kapan wadahnya kembali kosong? Ya setelah data yang ada di dalam wadah itu diproses oleh prosesor dari device itu tadi gitu ya. Nah, gitu maksudnya. Maksud dari flow control ini, artinya dia mengendalikan aliran datanya supaya penerima itu tidak kewalahan gitu ya, tidak kewalahan dalam menerima data. Karena kalau ember penerimaannya itu tadi penuh gitu ya, sedangkan datanya tetap dikirim gitu ya, maka data yang dikirim itu akan hilang gitu ya, tidak masuk ke wadah penerimaannya itu gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai flow control gitu ya. Flow control. Nah, flow control ini ada beberapa teknik sih ya. Ini mirip-mirip dengan error control juga sih.
Oke, sebentar. Nah, kemudian, nah ini adalah beberapa teknik error controlnya ya. Flow control. Dia mengendalikan alirannya gitu ya. Contohnya stop and wait ini ya. Ini teknik yang paling simpel ya, stop and wait. Stop and wait ini terutama digunakan untuk komunikasi LAN ya, yang bandwidthnya sangat rendah. Jadi setiap frame yang dikirim itu akan dikonfirmasi gitu ya. Jadi frame dikirim, kemudian tunggu konfirmasi. Terus kalau ada konfirmasi, kirim frame berikutnya. Gitu terus ya. Jadi satu frame satu konfirmasi, satu frame satu konfirmasi. Itu kita sebut sebagai stop and wait. Ya, kalau nggak ada konfirmasi, kemungkinannya ada dua kan, yaitu framenya rusak atau buffer atau wadah penerimaannya penuh gitu ya. Tuh. Kemudian, nah ini ilustrasinya ya, ilustrasi dari kondisi tadi. Ini adalah pengirim, ini penerima gitu ya. Ini adalah informasi yang dikirimkan, frame yang dikirimkan biru gitu ya. Kemudian RR ini adalah sinyal balasannya gitu ya, sinyal balasannya dari penerima. RR ini artinya receive ready gitu ya, sinyal receive ready. Jadi itu memberitahukan bahwa receiver dia sudah ready gitu ya untuk menerima frame berikutnya, untuk menerima data berikutnya. Oke, sebentar. Oke. Lanjut ya. Kemudian ini adalah teknik yang lebih lanjut lagi ya daripada stop and wait ya. Lanjut untuk flow control. Oke, sebentar. Saya bacain. Nah, ini kalau ini modelnya adalah gini. Jadi ini ada 4 frame langsung dikirim gitu ya. 4 frame langsung dikirim ke penerima ya, karena mungkin penerimanya itu dia siap dengan penambungan data 4 frame langsung gitu ya. Jadi ini 4 frame kirim, kemudian konfirmasi sekali. 4 frame kirim, konfirmasi sekali gitu ya. Nah, ini lebih efisien gitu ya daripada yang satu kali kirim, satu kali konfirmasi gitu ya. Ini juga lebih terkendali juga gitu kan ya. Jadi nanti modelnya kan gini, 4 frame dikirim, nanti 4 frame ini setelah masuk ke penampungan tadi itu ya, penampungan di penerima itu tadi, dia akan diproses oleh prosesor dari bukan prosesor komputernya ya, tapi diproses oleh prosesor device-nya gitu ya, prosesor device-nya. Jadi switch itu dia punya prosesor, LAN card itu juga punya prosesor gitu ya, prosesor jaringan gitu ya. Jadi ini nanti masuk ke penampungan, diproses oleh prosesor device itu, penampungannya kosong lagi. Nah, baru receive ready-nya dikirimkan ke pengirim gitu ya.
atau penerima memberitahu pengirim gitu ya bahwa dia sudah ready. Nah 4 lagi dikirim gitu ya, kirim lagi gitu ya. Nah lanjut, nah berikutnya adalah yang ini yang lebih advance lagi gitu ya, namanya sliding window gitu ya, sliding window. Nah ini juga lebih advance dan lebih kompleks ini ya. Ini ada sistem A dan sistem B. Ini kemungkinan ini adalah line card, ini adalah switch gitu ya, line card dan switch. Kemudian ini adalah gambaran paket yang dikirimkan gitu ya. Nah yang ada nomornya ini adalah paket yang dikirimkan, sedangkan yang ini adalah ukuran wadah yang disepakati gitulah ya antara pengirim dan penerima nih kayaknya gitu ya, antara pengirim dan penerima. Jadi nanti ini pengirim dan penerima ini sepakat ini buffernya atau wadah penerimanya berapa ukurannya gitu ya. Contohnya ini ya, ini penerimanya lah. Penerimanya dia memiliki buffer sebanyak 7 paket gitu ya. Jadi buffernya bisa menampung 7 paket gitu ya. Menampung 7 paket gitu ya. Dalam kondisi seperti ini gitu ya. Ini artinya sistem B dia ready menerima 7 paket gitu ya. Menerima 7 paket. Kemudian sistem A ini juga menganggap bahwa sistem B siap dengan 7 paket gitu ya. Kemudian ini frame 0 sampai 2 dikirim. Frame 0 sampai 2 dikirim ke sistem B gitu ya. Ke sistem B kirim set gitu ya. Kemudian sistem A ini akan memperkecil windownya. Windownya akan diperkecil gitu ya menjadi ini 1 2 3 4 menjadi 4 ukuran gitu ya. Karena pengirim akan menganggap gitu ya bahwa penerima itu akan mendapatkan 3 frame baru gitu ya. Berarti buffernya yang kosong adalah tinggal 4 gitu ya, tinggal 4. Nah gitu ya. Nah memang demikian adanya gitu ya. Nah ini kita lihat ini masuk 3 frame gitu ya, masuk 3 frame, buffernya akan menyusut gitu ya, menyusut menjadi 4. Menyusut menjadi 4. Nah setelah ini 0 sampai 1, frame 0 sampai 1 diproses gitu ya. Diproses oleh prosesornya sistem B, oleh switch lah, misalkan B ini adalah switch ya. Setelah 1 dan 2 diproses, maka buffernya akan mengembang lagi gitu ya, menjadi 7 slot gitu lah, 7 ruang gitu ya. Karena ini yang ini sudah diproses gitu ya. Sudah diproses. Nah, setelah diproses dia akan mengirimkan sinyal RR3, receiver ready gitu ya. RR3 berarti ini artinya frame 3 siap dikirim gitu ya. Frame 3 siap dikirim. Oke, gitu ya. Kemudian ini kita lihat sistem A akan mengirimkan 4 frame. 4 frame kirim, set gitu ya. 4 frame kirim. Kemudian di sini masuk gitu ya. Oke, sebentar. Masuk frame 3. Frame 3 masuk duluan gitu ya. 4 dan seterusnya belum masuk gitu ya. 4 dan seterusnya belum masuk. Frame 3 masuk, diproses, kemudian dikonfirmasi gitu ya. Konfirmasi RR4 gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian ini F4 baru masuk belakangan sini ya, baru masuk belakangan gitu ya. Oke. Dan seterusnya ya. Gitu ya. Nah, ini adalah yang dipakai di dalam LAN ya. Yang dipakai dalam LAN adalah menggunakan yang sliding window ini. Menggunakan yang sliding. Oke, nah ini yang kita sebut sebagai flow control gitu ya, mengendalikan apa namanya? Aliran gitu ya, mengendalikan aliran. Gitu ya. Oke. Ya ini juga sama nih, ini ya.
Nah, kalau ini adalah teknik untuk meminta kirim ulang gitu ya, meminta kirim ulang, teknik untuk meminta kirim ulang gitu ya, yang namanya ini stop and wait. Ini sama seperti tadi, sama seperti flow control, ini juga dipakai untuk error control. Kemudian error control berikutnya adalah go back end. Ini go back end ini secara sederhana ilustrasinya seperti ini ya. Ini adalah paket yang dikirimkan dari pengirim, ini penerima gitu ya, paketnya dikirim nih satu-satu gitu ya, kemudian dikonfirmasi satu-satu gitu ya, karena ini paketnya ada nomornya ya, dia dikonfirmasi satu-satu gitu ya. Pada paket paket ya, saya menyebutnya frame ya, frame nomor 2 paketnya framenya error, dia tidak dikonfirmasi ya dalam interval waktu tertentu. Kalau tidak ada konfirmasi paket frame nomor 2 itu dikirim lagi, dikirim ulang. Nah ini ya, ini dia dikirim ulang. Nah gitu seterusnya ya. Nah setelah error, kalau untuk go back end ini setelah error dia framenya dibuang gitu ya, framenya dibuang, dia akan dikirim ulang lagi dari sini dia akan dikirim ulang gitu ya, go back end gitu ya. Ini kita sebut sebagai go back end. Kemudian ada lagi yang namanya selective reject gitu ya, selective reject ini seperti ini gitu ya. Selective reject ini misalkan frame nomor 2 error, dia tidak dikonfirmasi, tapi frame berikutnya tetap di ini ya, apa namanya ya, tetap masuk gitu ya, tetap diterima gitu ya, tetap diterima. Kalau tidak ada error dia tetap diterima. Sedangkan setelah interval waktu tertentu itu ya, frame nomor 2 yang error tadi dikirim ulang gitu ya, dia dikirim ulang. Kalau tidak ada error pada frame nomor 2, kemudian konfirmasi gitu ya, tapi konfirmasinya adalah ACK8 gitu ya. ACK ini singkatan dari acknowledge gitu ya, ACK8. Nah udah gitu ya, ini untuk memperbaiki errornya, selective reject gitu ya. Nah implementasi realnya di dalam LAN, nama protokolnya adalah ini HDLC ya, High Level Data Link Control gitu ya, High Level Data Link Control. Ini yang dipakai di LAN. Coba ya kita cek ya di sini ya, HDLC High Level Data Link Control. Nah ini ya, nah ini yang dipakai di layer 2 gitu ya, di layer 2. Oke. Ya ini memang apa namanya ya, agak rumit ya, saya katakan agak rumit sini ya. Ini pola benderanya sama seperti ini. Kemudian ini saya belum tahu nih maksudnya kenapa ada 3 pola bendera ini ya. Oke. Nah ini ya, oke sebentar. Dia menggunakan pola bendera yang sama gitu ya, pola bendera yang sama seperti ini. Kemudian frame dasarnya adalah seperti ini gitu ya. Jadi ini benderanya, bendera awal, bendera akhir, kemudian ini informasinya ada di sini. Kemudian ini berisi alamat perangkat keras gitu ya, hardware address gitu ya. Kemudian ini berisi sinyal kendali gitu ya. Sinyal kendali ini dipakai nanti misalkan untuk konfirmasi, untuk pengiriman ulang, untuk flow control gitu ya, itu ada di bagian kontrol di sini. Kemudian FCS ini singkatan dari frame check sequence gitu ya. Ini adalah CRC-nya gitu ya. CRC-nya nanti ditaruh di sini gitu ya. CRC-nya ada di sini. Kemudian nanti ada beberapa, nah ini ya, defaultnya adalah ini frame yang berisi informasi, ini
frame yang berisi S frame ini supervisory control itu ya, untuk konfirmasi biasanya gitu ya, konfirmasi tanpa membawa data gitu ya. Kemudian ini ada U frame untuk manajemen gitu ya, manajemen jaringan gitu ya. Nah biasanya yang defaultnya adalah yang atas ini gitu ya, yang berisi informasi. Oke, nanti ini kalau di dalam local area network nanti isinya adalah hardware address di sini ya. Hardware address ini nanti kelipatan dari 8 bit, kelipatan 8 bit gitu ya, tergantung nanti yang dipakai adalah yang jaringan apa gitu ya. Saya akan tunjukkan untuk hardware address nanti di dalam setiap LAN card itu ada hardware addressnya. Di Windows juga ada ya, saya akan tunjukkan yang ada di Linux gitu ya, hardware address itu seperti apa. Hardware address di ini kan wireless LAN ya, hardware addressnya adalah yang ini adalah hardware address ya, atau MAC address gitu ya, MAC address gitu ya. Hardware address atau MAC address itu adalah sederetan bilangan heksadesimal sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 heksadesimal gitu ya. 12 heksadesimal berarti nanti di sini ada 12 ini ya, 12 kali lipat gitu ya, 12 kali lipat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. One byte atau multiple byte gitu ya, one byte atau multiple byte. Oke, hardware address ada di situ. Kemudian berikutnya, oke, nah ini beberapa contoh lah ya. Contoh, jadi frame ini bisa kita beri nomor di sini gitu ya. Penomorannya ada di sini, di bagian kontrol ini ada penomorannya. Ini sequence number of frame send gitu ya. Kemudian NR ini bisa kita gunakan untuk meletakkan sequence number dari next frame expected gitu ya. Kalau ini juga digunakan untuk konfirmasi gitu ya, maka angka konfirmasinya bisa kita taruh di sini. Angka konfirmasinya kita taruh di sini juga bisa. Kalau menggunakan S frame gitu ya, S frame ini yang enggak ada informasinya ya, jadi khusus untuk konfirmasi, itu konfirmasinya kita taruh di sini gitu ya. Oke, ini informasinya, ini nilai CRC nya kita taruh di sini gitu ya, nilai CRC nya. Oke, kemudian supervisory gitu ya. Nah ini tadi yang selective reject itu bisa kita implementasikan pakai kode seperti ini ya. Kode 11 kita taruh di sini. Nah, kemudian kode receive ready gitu ya. Kalau penerimanya dia sudah ready, kode receive ready kita taruh di sini gitu ya. Taruh di sini. Ada reject juga. Mungkin ini reject ini adalah reject frame nomor sekian gitu ya. Kalau di sini 10 berarti receiver not ready gitu ya, receive not ready gitu ya. Nah gitu ya. Yang receive ready dan receive not ready ini dia berhubungan pada flow control gitu ya, flow control tadi. Oke. Dan lain-lain ya. Nah itu ya, itu kira-kira data link lah ya, data link yang digunakan di local area network gitu ya, local area network. Masih ada satu lagi sih data link gitu ya, yaitu medium access control gitu ya, medium access control. Saya akan langsung tunjukkan aja deh. Oke, ini saya stop dulu, nanti saya sambung lagi dengan medium access control. Ya, ini medium access control, ini lanjutan dari data link layer.
Di medium access control ini bagian dari data link layer gitu ya, medium access control. Oke, sebentar, ini saya full screen kan. Oke ya, oke ya. Jadi ini ya slide-nya bahasa Inggris ya, ini saya copy paste kan dari bukunya Tannenbaum ini kalau nggak salah. Jadi medium access control ini adalah bagian dari data link layer. Dia mengatur tentang masalah addressing perangkat keras dan cara mengakses channel atau media transmisi gitu ya. Caranya diatur di bagian medium access control. Oke, saya akan langsung ke ilustrasinya. Nah, ada beberapa teknik ya di dalam medium access control. Nah, yang kita pakai di dalam LAN ini nanti yang akan saya ceritakan gitu ya. Jadi di dalam local area network, komputer local area network itu menggunakan ini, teknik medium access control yang namanya CSMA-CD gitu ya. Dia dipakai di jaringan Ethernet. Aduh, maaf. Kemudian ada token bus, ini untuk jaringan topologi bus gitu ya, tapi jarang dipakai. Ini jarang ya, ini jarang dipakai, ini jarang dipakai, tapi nanti akan saya ceritakan. Ini juga jarang ini gitu ya. Nah, yang banyak dipakai adalah yang ini, CSMA-CD gitu ya. Oke, nah untuk menuju ke sana saya akan ceritakan dulu sejarah ya, sejarah teknik medium access control gitu ya. Jadi CSMA-CD ini dia diadopsi dari ini ya, dari medium access control yang namanya Aloha gitu ya. Ini adalah teknik medium access control untuk akses satelit gitu ya, untuk akses satelit. Jadi kalau dulu modelnya adalah kalau ada ini stasiun bumi pengen kirim data ke satelit, ya dia langsung kirim aja gitu ya, dia langsung kirim aja. Sebenarnya pengen analoginya, pengen bicara ya udah langsung aja bicara gitu ya, pengen kirim langsung kirim gitu ya. Nah, modelnya seperti itu gitu ya, modelnya seperti itu. Simple sih, simple gitu ya. Cuma kendalanya adalah kalau ada beberapa stasiun bumi gitu ya seperti ini, dan dalam waktu yang bersamaan itu masing-masing stasiun bumi ini pengen kirim data gitu ya, maka semuanya akan kirim data gitu ya. Dan kalau kejadiannya seperti itu, maka nanti akan terjadi collision gitu ya, tabrakan transmisi gitu ya, antara satu stasiun dengan stasiun yang lain gitu ya. Akan terjadi tabrakan sehingga datanya rusak nanti. Nah, itu teknik Aloha zaman dulu ya, teknik Aloha zaman dulu. Kemudian Aloha ini dia diperbaiki dengan teknik seperti ini ya, dengan teknik seperti ini. Kalau yang atas ini adalah Aloha gitu ya. Jadi ini ada sender A, B, C gitu ya, atau ini stasiun A, B, C gitu ya. Kalau stasiun A pengen kirim data, ini dia kirim data nih, kirim data ya udah langsung kirim data aja gitu ya. Punya stasiun B pengen kirim data, oh kirim aja gitu ya. Nah, nanti kejadiannya di sini gitu ya. Jadi di sini ini A kirim data gitu ya. Terus ini C duluan ya, C duluan yang kirim data gitu ya, C duluan kirim data. Beberapa saat kemudian B kirim data gitu ya, B kirim data selama C melakukan transmisi data gitu ya, C masih melakukan transmisi data. Kemudian B dan C masih melakukan transmisi data, A kirim set gitu ya. Nah, sudah pada time frame ini terjadi collision gitu ya, terjadi collision data. Nah, itu kemudian diperbaiki dengan diberikannya slot gitu ya. Ini garis-garis tipis ini ya, ini adalah time slotnya gitu ya, time slotnya. Jadi masing-masing sender ini dia setiap sender ini dia punya clock yang sinkron gitu ya, supaya dia punya time slot yang sama gitu ya.
time slotnya sama gitu ya. Nah, pengirimannya dia dilakukan di awal time slot gitu ya, di awal time slot. Nah, ini untuk meminimalisir collision gitu ya, tapi masih terjadi juga sih di sini ya, di sini masih terjadi juga collision. Nah, kemudian teknik ini diadopsi oleh jaringan komputer gitu ya, yang namanya adalah CSMA dulu gitu ya, CSMA, singkatan dari Carrier Sense Multiple Access gitu ya. Ini dipakai di jaringan lokal gitu ya, jaringan LAN. Kalau zaman dulu dia dipakai di jaringan yang topologinya adalah bus gitu ya, topologinya bus seperti ini. Nah gitu ya, zaman dulu ini ya, zaman dulu menggunakan CSMA ini, CS Carrier Sense Multiple Access. Prinsipnya sangat sederhana. Bentar, ini saya beri nomor dulu. Ini adalah PC-PC-nya gitu ya, 3, 4 nya. Jadi modelnya misalkan ya, PC1 ingin melakukan transmisi data di media ini gitu ya. Ini medianya saya pertebal dulu aja. Iya, ini sebentar agak tebal. Nah, ginilah kira-kira ya. Oke, ini saya arsir dulu. Iya, sampai sekian. Nah, ginilah. Ini adalah kabel koaksialnya. Aduh, koaksial gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi modelnya adalah kalau PC1 ingin melakukan transmisi data gitu ya, maka yang dilakukan oleh LAN cardnya adalah mendeteksi apakah di kabel ini ada transmisi data atau tidak gitu ya. Dia dideteksi. Cara mendeteksinya bagaimana? Ya cukup mudah. Kalau di sini di kabel ini mengalir bit-bit binary gitu ya, dengan pola bendera awal dan bendera akhir gitu ya, maka itu ada transmisi gitu ya, ada transmisi data. Nah, kalau di sini terjadi transmisi data, maka PC1 akan menunggu gitu ya, PC1 akan menunggu, kemudian dia mendeteksi lagi, transmisinya dideteksi lagi, media transmisinya ya, kabelnya dideteksi lagi, transmisinya sudah selesai atau belum gitu ya, atau media transmisinya kosong atau enggak gitu ya. Nah, kalau kosong, maka PC1 melakukan transmisi data. Misalkan PC1 pengen kirim data ke 2, sini aja deh ya, kedua, dia mulai mengirimkan transmisinya gitu ya, mengirimkan datanya gitu ya, karena kabelnya kosong gitu ya, kabelnya kosong, tidak dipakai oleh media transmisi. Ya, sebentar saya minum dulu. Nah, ini kita sebut sebagai Carrier Sense Multiple Access gitu ya, Carrier Sense Multiple Access. Nah nah kondisi ini kurang menguntungkan kalau gini, pada saat yang bersamaan gitu ya, misalkan PC1 dan PC3 itu pada saat yang bersamaan dia pengen kirim data gitu ya, dia pengen kirim data, maka dia akan melakukan Carrier Sense gitu ya, mereka akan melakukan Carrier Sense, 1 dan 3 melakukan Carrier Sense. Kemudian jika kabelnya kosong gitu ya, maka PC1 dan PC3 itu akan menganggap oh jaringannya idle gitu ya, maka PC1 dan PC3 dia akan mengirimkan data set gitu ya, bareng gitu ya, mengirimkan data bersamaan karena sama-sama menganggap jaringannya kosong gitu ya. Nah, kalau ini misalkan dia bareng gitu ya, bareng ilustrasinya, dia mengirimkan ke 4. Nah, begitu mereka kirim data tak gitu ya, nah maka ini akan terjadi tabrakan gitu ya, dia akan terjadi tabrakan data gitu ya.
terjadi tabrakan. Mungkin tabrakan datanya di sekitar sini lah ya. Di sini terjadi tabrakan data. Nah, kalau terjadi tabrakan data seperti ini, maka datanya akan rusak gitu ya. Kedua data itu akan rusak gitu ya. Kedua data akan rusak. Nah, kemudian teknik ini kalau zaman dulu teknik ini belum ada perbaikannya gitu ya, maka kalau data rusak ya udah dibiarkan rusak gitu ya. Nanti menggunakan mekanisme di layer 2 gitu ya, untuk mekanisme data rusak itu harus dikirim ulang gitu ya. Nah, kemudian kondisi ini diperbaiki gitu ya, teknik ini diperbaiki menggunakan yang namanya ini ditambahi gitu ya, ini ditambahi CD ini singkatan dari collision detection gitu ya, ditambahi dengan teknik collision detection. Jadi kalau ini namanya ini frame ya, kurang tepat ini ya, ini frame ini ya. Istilahnya ini saya ganti dulu aja deh, ini harusnya frame ya, frame ini juga frame ya, frame data maksudnya ya. Kalau paket itu istilah di layar 3 ya, ini frame, saya gini dulu aja, frame data gitu ya, frame data. Nah, tambahan collision detection ini prinsipnya gini. Jadi kalau satu komputer dia punya frame data di line cardnya yang mau dikirim, maka line card itu akan melakukan carrier send dulu gitu ya. Dia akan melakukan carrier send. Seandainya media transmisinya kosong, maka dia akan mengirimkan frame tadi gitu ya, frame tadi. Kemudian selama pengiriman tersebut line card tadi akan mendeteksi apakah terjadi collision atau tidak gitu ya, terjadi tabrakan atau tidak. Jika tidak terjadi tabrakan gitu ya, maka kembali ke sini dia masih punya frame atau enggak gitu ya yang mau dikirim. Maka jika dia masih punya frame, carrier send lagi. Jika media transmisi kosong, maka kirim gitu ya, gitu terus. Deteksi collision, jika tidak ada kembali ke sini lagi, dia masih punya frame data atau enggak gitu ya, gitu terus gitu ya. Itu kalau asumsinya lancar gitu ya, tidak ada tabrakan data gitu ya. Aduh, maaf ya, tenggorokan saya agak berlendir nih. Oke. Nah, kemudian seandainya selama pengiriman ternyata ada collision gitu ya, ada collision. Nah, collision ini prinsip pendeteksiannya gitu ya, kalau collision ya, kalau sebelum lanjut ke ini algoritma ini, untuk mendeteksi collision di dalam kabel LAN gitu ya, dalam kabel LAN ya, mendeteksi collision di dalam kabel LAN itu relatif mudah gitu ya. Jadi data yang dikirim melalui kabel LAN gitu ya, itu tegangannya adalah 12 gitu ya, plus 12 minus 12 gitu ya, plus 12 minus 12. Kemudian seandainya terjadi tabrakan gitu ya, berarti nanti ada plus 12 dan minus 12 ya, dari dua komputer yang berbeda gitu ya, itu akan terjadi tabrakan, maka dia akan membuat tegangan listrik di dalam kabel tersebut menjadi 24 atau minus 24 gitu ya. Gitu. Kemungkinannya kan plus 24, minus 24 atau 0 gitu ya. Dan kemungkinan plus 24 atau minus 24 itu kemungkinan terjadinya itu sangat tinggi gitu ya. Nah, kalau peralatan dalam jaringan tersebut seperti LAN card gitu ya dan switch gitu ya, LAN card dan switch itu mendeteksi keberadaan tegangan sampai 24 volt itu tadi gitu ya, maka itu
device jaringan yang paling dekat gitu ya, dan yang pertama kali dia mendeteksi tegangan itu gitu ya, kenaikan tegangan yang tidak normal itu gitu ya, maka device atau line card tersebut akan membangkitkan yang namanya sinyal jamming gitu ya, sinyal jamming. Dia akan membangkitkan sinyal jamming. Nah, sinyal jamming ini akan dideteksi oleh semua komputer gitu ya di dalam jaringan tersebut. Nah, kalau semua komputer sudah mendeteksi adanya sinyal jamming gitu ya. Bentar. Jadi kalau semua komputer sudah mendeteksi sinyal jamming, maka yang dilakukan adalah komputer yang belum mengirimkan data dia akan menahan diri. Nah, komputer yang sedang melakukan transmisi data, semua komputer yang sedang melakukan transmisi data, maka dia akan berhenti gitu ya, berhenti melakukan transmisi gitu ya, berhenti melakukan transmisi, kemudian dia akan menunggu gitu ya, menunggu selama beberapa saat secara random gitu ya, selama beberapa secara random. Nah, ini yang dilakukan oleh line card ya. Jadi jika terdeteksi ada collision gitu ya, collision di sini, maka dia akan berhenti melakukan transmisi, kemudian menunggu selama beberapa saat. Nah, setelah beberapa saat dia akan melakukan carrier send lagi gitu ya. Atau mereka yang sedang melakukan transmisi, dia akan melakukan carrier send gitu ya. Nah, ini nanti karena waktu tunggunya random itu ya, antara satu PC dengan PC yang lain itu waktu tunggunya berbeda-beda gitu ya, berbeda-beda. Nah, kemudian dia carrier send lagi, jika kosong sudah tidak ada collision maka dia kirim gitu ya. Tapi kalau ternyata setelah carrier send ini dia jaringannya sibuk terus gitu ya, sibuk terus, maka setelah percobaan ke-15 gitu ya, maka dia akan membuang frame-nya gitu ya. Setelah 15 kali percobaan dia mengirim ulang, percobaan carrier send, ternyata kok masih collision gitu ya, masih sibuk jaringannya, maka dia akan berhenti gitu ya, berhenti melawan transmisi data total dan membuang frame datanya. Frame datanya akan di discharge gitu aja, dia dibuang gitu aja dia. Nah, nanti mekanisme untuk merecovery frame data yang hilang, yang dibuang gitu, itu bisa melalui mekanisme kirim ulang yang ada di layer 2 juga gitu ya, layer 2. Nah, ini yang kita sebut sebagai carrier send multiple access dengan collision detection. Ini adalah salah satu teknik di dalam medium access control atau teknik untuk mengakses media transmisi gitu ya. Nah, dengan cara seperti ini untuk menjamin bahwa satu saat yang melakukan transmisi hanya satu PC gitu ya. Satu saat hanya satu PC. Tidak boleh ada PC lain yang kirim data selama ada PC lain yang melakukan transmisi gitu ya. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Nah, walaupun ini satu saat satu PC gitu ya, tapi karena time frame transmisinya itu sangat-sangat singkat gitu ya, mungkin ukurannya mikro gitu ya, maka seolah-olah semua PC di dalam jaringan itu dia kirim data secara bersamaan gitu ya. Tapi sebetulnya yang terjadi adalah pengirimannya secara bergantian gitu ya. Satu saat dia satu PC yang melakukan transmisi. Nah, ini yang bisa kita sebut sebagai medium access control di jaringan LAN gitu ya, jaringan LAN yang sekarang kita pakai. Sekarang kita pakai tipe star gitu ya. Nah, ini juga terjadi di sana. CSMA, kemudian kalau yang ini token bus ini juga salah satu teknik medium access control.
Tapi ini teknik kuno ini ya, teknik kuno sekarang jarang yang pakai ini. Tapi prinsipnya cukup sederhana ya kalau kita ceritakan. Jadi oke sebentar, saya sebentar ya. Jadi untuk yang ini untuk topologi bus gitu ya, bus ini medium access controlnya kita juga bisa menggunakan namanya token bus. Nah, token bus ini adalah satu teknik dimana dalam keadaan idle gitu ya, jaringannya idle, ini ada pengiriman satu paket data kecil gitu ya, satu frame data kecil yang kita sebut sebagai token gitu ya. Token ini dikirimkan atau dioper-operkan ke komputer-komputer ini. Contohnya ya dari 5 dioper ke 17. Terus dari 17 dioper ke 21 dan seterusnya. Nah, token ini apa sebetulnya? Nah, token ini adalah sebuah frame data kecil yang memiliki status free atau status busy gitu ya. Free atau busy. Kalau token tersebut tidak membawa data dari sebuah komputer, maka token itu adalah token free gitu ya. Tapi kalau token itu membawa data dari PC, maka kita sebut itu sebagai token busy gitu ya. Token busy. Jadi misalkan lah seperti ini ya. Saya gambarkan di sini. Ini tokennya. Ini token free gitu ya, token free. Dia akan berputar gitu ya. Token free ini dia akan berputar. Nah, jika misalkan komputer 21 lah ini ya, dia pengen kirim data ke 42, maka yang dilakukan oleh komputer 21 adalah menangkap token ini gitu ya. Kemudian token ini ditangkap dan diubah statusnya menjadi busy gitu ya, arahnya ke sana menjadi busy. Ini sudah nggak ada. Terus di belakang token busy itu diberi data ya, data dari komputer 21 gitu ya, ditempelkan di sini. Nah, sudah kemudian ini diputar gitu ya, dioper-operkan ke komputer 22, terus ke komputer 42 gitu ya. Setelah sampai di komputer 42 gitu ya, maka datanya itu diambil oleh komputer 42 gitu ya. Kemudian ini dioperkan lagi, diputar lagi gitu ya. Diputar di garis merah ini sampai kembali ke 21 gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, setelah kembali ke 21, maka datanya dihapus, tokennya diubah menjadi token free lagi gitu ya. Kemudian free ini diputar lagi sehingga komputer lain bisa menggunakan token itu gitu ya. Nah, gitu. Modelnya seperti itu. Gitu ya. Ini token bus, tapi sekarang jarang dipakai gitu ya. Token bus. Kemudian yang token ring juga sama prinsipnya seperti tadi ya, token ring ya. Token ring persis seperti tadi. Sama persis gitu ya. Token ring. Nah, itu yang kita sebut sebagai medium access controller. Nah, ada satu lagi yang yaitu CSMA-CA gitu ya, carrier send multiple access dengan collision avoidance gitu ya. Ini CA ini singkatan dari collision avoidance. Ini adalah medium access control yang dipakai di jaringan WiFi gitu ya, di wireless LAN menggunakan CSMA-CA ini gitu ya. CSMA-CA, sebentar ini saya ilustrasikan, saya agak lupa ini teknik persisnya ya, tapi sebentar. Teknik ini melibatkan pengiriman sinyal RTS, request to send dan clear to send. Oke, sebentar ya, saya agak lupa ini dengan teknik ini tekniknya ini sedikit agak rumit gitu ya. Request to send dan clear to send. Oke, sebentar. Jadi
clear to send. Oke, sebentar. Request to send. Oke, sebentar. Saya ilustrasikan di sini ya. Saya akan coba ilustrasikan yang wifi di sini. Oke, ini saya hapus dulu. Hapus dulu. Oke, terus CSMA saya tulis di sini dulu. CSMA CA untuk aduh, apa ini kok untuk WLAN. Modelnya adalah gini ya. Jadi misalkan ini ada access point HP ya, access point, kemudian ini misalkan antenanya, kemudian di sini ada laptop gitu ya, laptop, di sini ada laptop, di sini juga ada laptop. Oke, sebentar saya pause dulu, kita dengerin adzan dulu. Ya, lanjut. Ya, nah ini adalah komputer ya. Ini komputer 1, 2, komputer atau laptop lah ya. 3 ini, cari 3, 4, 4, kemudian sini 5. Nah, gitu ya. Misalkan access point ingin kirim data ke laptop atau komputer 1 gitu ya. Laptop atau komputer 1, maka access point ini akan mengirimkan sinyal request to send gitu ya. Request to send RTS. Nah, karena RTS gitu ya. Ulangi. Ini sinyal RTS ya. RTS, request to send. Nah, karena dia menggunakan gelombang elektromagnet gitu ya, maka dia sifatnya menyebar gitu kan. Sinyal RTS ini menyebar kemana-mana gitu kan. RTS ini RTS juga, ke sini juga RTS gitu ya. RTS ke sini juga RTS, ke sana juga RTS gitu ya. RTS. Nah, seperti ini. Ke atas juga RTS. Nah, seperti ini ya. Nah, sinyal RTS ini dikirimkan dengan disertai informasi komputer tujuannya ya, komputer tujuan 1 gitu ya misalkan ya. RTS 1. Nah, kemudian ini RTS juga ya. Komputer 1 yang akan menjadi tujuan, dia akan mengirimkan balasan ya, sinyal balasan ya. Saya pakai warna coba kuning aja ya. Ya. Sinyal balasan ini dikirimkan juga gitu ya oleh laptop. Sinyal balasannya itu namanya adalah clear to send CTS gitu ya. Nah, sama seperti AP tadi ya, karena ini menggunakan gelombang elektromagnet, maka sinyal CTS ini akan menyebar kemana-mana gitu kan. CTS ke sini juga CTS, sini CTS, sana CTS, ini CTS gitu ya. CTS clear to send gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jika komputer 2 dan 3 ini ya dia kan komputer 2 dan 3 dia mendeteksi RTS dan CTS gitu ya. Jadi jika komputer 2 mendeteksi adanya CTS gitu ya, dan komputer 3 ya, dia mendeteksi adanya CTS, maka
komputer 2 dan 3 ini dia harus diam dulu gitu ya, tidak boleh melakukan transmisi. Dia diam dulu karena apa? Karena akan terjadi transmisi antara access point dengan komputer 1 gitu ya. Maka 2 dan 3 itu dia akan diam dulu gitu ya. Diam dulu. Nah, setelah itu access point akan mulai mengirimkan data gitu ya ke komputer 1 di sini. Ke komputer 1 di sini terus gitu ya. Dia akan melakukan transmisi data. Kemudian setelah selesai transmisi data, komputer 1 akan mengirimkan sinyal ACK gitu ya. Sinyal ACK sebagai tanda bahwa transmisi sudah berakhir gitu ya. Sinyal ACK itu akan dikirim ke segala arah gitu ya. Sinyal ACK akan dikirim ke segala arah. Nah, seperti ini. Nah, kalau sinyal ACK itu sudah di broadcast, kemudian diterima oleh komputer 2 dan 3 juga gitu ya, dideteksi komputer 2 dan 3, maka 2 dan 3 ini akan dia boleh gitu ya, sekarang dia boleh mencoba untuk melakukan transmisi data gitu ya, tapi dengan prosedur yang mirip seperti ini gitu ya. Nah gitu ya, itu teknik CSMA CA gitu ya. Nah dengan cara seperti ini maka bisa dihindari terjadinya collision gitu ya. Makanya di sini namanya adalah collision avoidance gitu ya, menghindari tabrakan gitu ya. Jadi bisa menghindari tabrakan. Nah, apa namanya tadi ya? CSMA, CA. Kalau di dalam wireless LAN kan dia tidak ini ya, tidak bisa mendeteksi tabrakan gitu ya. Tabrakan sinyalnya itu adalah tabrakan gelombang elektromagnet gitu ya. Nah, ini sulit dideteksi gitu ya. Sulit dideteksi. Nah, yang bisa dilakukan adalah menghindari gitu ya, menghindari tabrakan. Nah, cara menghindari tabrakannya adalah seperti ini. Seperti ini tadi gitu ya. Cara menghindarinya. Nah, sedangkan di sini komputer 5 dan 4 ini ya, karena dia tidak mendengarkan adanya CTS gitu ya. Maka komputer 4 dan 5 ini dia boleh melakukan transmisi data gitu ya ke tujuan lain gitu ya, ke tujuan lain. Karena ini di luar jangkauan dari ini ya, komputer 1 di sini gitu ya. Sehingga tidak mengganggu gitu ya, tidak mengganggu CTS di sini. Nah, itu adalah teknik CSMA CA atau medium access control yang dipakai oleh wireless LAN gitu ya, wireless LAN. Nah, sekali lagi ini semua terjadi secara otomatis di LAN cardnya gitu ya. Ini semua itu terjadi secara otomatis di LAN card, itu sudah diotomatisasi oleh LAN cardnya. Jadi kita sebagai administrator ataupun sebagai pengguna gitu ya, kita tidak perlu menyentuh hal ini sih sebetulnya ya, kita tidak sampai menyentuh hal ini, tapi ini kita gunakan sebagai pengetahuan saja bahwa ada nih di layer 2 itu terjadi seperti ini gitu ya. Nah oke, demikian ya dari saya untuk layer 2 ini. Jika ada pertanyaan atau komentar atau diskusi, silahkan didiskusikan di Google Classroom saja gitu ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.